warahmatullahi wabarakatuh. Ikan teri makan ketoprak. Yang sebelah kiri jawab salamnya kurang kompak. Mentang-mentang saya bukan anak presiden, jawab salamnya kurang keren. Saya ulangi, moga-moga yang jawab salamnya semangat. Allah berkahi hidupnya, Allah muliakan hidupnya, Allah angkat derajatnya dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada panutan kita bersama suri teladan kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah ta'ala berikan kucuran salawat salam itu pun kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat beliau, tidak terkecuali kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga dengan izin Allah kelak pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan semoga senantiasa diberi keberkahan dan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni segenap para habaib, para kiai, para asatid, para alim ulama, para guru-guru kami, orang-orang tua kami, tamu undangan, tamu kehormatan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ibu-ibu dari beberapa majelis taklim, diantaranya Al-Humairah, alhamdulillah hadir, bajunya paling kompak, moga-moga cicilan gamisnya udah lunas, amin, amin ya rabbal alamin. Juga ada pula dari beberapa majelis taklim yang lain, para santri, calon wisudawan, wisudawati, khatmul Quran, juga amsilati dan kelas mutawasid, semoga semuanya diberi keberkahan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus, teristimewa kepada guru kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Di antaranya hadir Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Ghadri yang tadi sudah menyampaikan ilmunya, Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, orang tua kita, juga Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sa'dullah yang tadi sudah membimbing qiraati buat kami semua. Hadir pula Al-Mukarram Abah Kiai Haji Ahmad Dimyati, Abah Sepuh, Al-Mukarram Syekh Muhammad Fauzi, Syekh Reza Bahalwan, Al-Ustadz Rijal, Al-Utuan Guru Kiai Ajid Masjudi, juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Saiful, Bapak Ustadz Tasrafi, Ustadz Dedi, Ustadz Sabto, semuanya. Terkhusus juga guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Hafidh Rasid selaku Ketua Majelis Syuro Front Persaudaraan Islam DPD FPI Banten, dan teristimewa guru kami yang akan memimpin daripada bedah kitab Akidah Imam 4 Madhab, orang tua kita, panutan kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i ilallah wa mujahid fi sabilillah, Dr. Kiai Haji Khalil Rahman LCMA. Kalau beliau di sana MA-nya Magister Agama, kalau saya di sini MA-nya mengajar amsilati, beda dulu ya. Moga-moga beliau senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat zahir batin, dan diberikan kekuatan, kemuliaan oleh Allah dalam berjuang, dalam menyampaikan ilmu serta membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah, langsung saja di saat yang kita tunggu-tunggu, di saat yang kita nanti-nanti, sebelum nanti wisuda amsilati, kita saksikan bedah buku Akidah Imam 4 Madhab, menjelaskan tafsir istawa dan kesucian Allah dari tempat dan arah, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Khalil Rahman LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami serahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yang punya hajat Bapak Al-Ustaz Al-Mutarram Al-Fadil Kiai atau Abah ya, Abah masih muda sebenarnya, yang dipanggil Abah, panggil Kiai aja ya. Ibu-ibu manggilnya Abah. Abah Kiai Mustafa Warkah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dilapangkan segala usaha dan rezekinya. Hadir bersama kita para asatidzah yang baik, orang tua kita Habib Abu Bakar Al-Idrus, juga para asatidzah yang baik. Saya mau tanya dulu nih ibu ini, kuat 1 jam ini? Ibu-ibu kuat 1 jam, Bu? Hah? Kurang kencang? Saya tanya kuat, minta kencang. Kuat 1 jam, Ibu? Betul? Justru khawatir saya sendiri gak kuat ini. Tidak lama mungkin, ya secukupnya lah insya Allah. Apalagi sudah ada buku, tinggal dibaca aja bukunya udah. Mungkin apa yang hendak saya sampaikan sebatas pengantar dan beberapa bagian yang sangat penting. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulakan dengan firman Allah dalam suratul An'am ayat pertama. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi khalaqas samawati. Ini bukan gaya ngaji Anzalati ini. Kalau pakai Anzalati, alhamdulillah bermula segala puji lillahi, itu bagi Allah. Alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan, oleh alladzi, nah sama-sama gayanya. Yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan yang telah menjadikan segala kegelapan dan cahaya. Disebutkan oleh Allah dalam ayat ini 4 ciptaannya. Yaitu apa? As-samawat, langit-langit, wal ardo, dan bumi. Kemudian apa? Al-dhulumat dan an-nur. Apa rahasianya? Padahal Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu apapun selain Allah, alam ini, al-alamu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, ciptaan Allah. Apapun, semua yang ciptaan Allah. Wa khalaqa kulla syai' dalam ayat lain. Tapi mengapa dalam ayat ini hanya disebutkan 4? Langit, bumi, kemudian kegelapan dan cahaya. Para ulama kita di kalangan ahli tafsir seperti Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam At-Tafsirul Kabir menyebutkan, menegaskan, kata beliau, penyebutan 2 makhluk yang pertama, as-samawat wal ard, adalah isyarat kepada hajmun kathif. Apa itu hajmun kathif? Benda yang dapat disentuh dengan tanah.
bisa diraba. Bumi dan langit contohnya dalam hal ini. Jadi langit itu termasuk benda yang bisa diraba. Ibu-ibu kapan-kapan sampai ke langit? Ke langit apa ke langit-langit? Langit itu kata para ulama asyaddu salabatan minal ard, lebih keras daripada bumi. Makanya dahsyat penciptaan langit itu, dia memiliki volume tapi tidak jatuh ke bumi. Karena itu dalam banyak ayat Al-Quran oleh Allah dijadikan alat sumpah berulang-ulang itu. Was-sama'i wat-tariq was-sama'i dzatil buruj afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Nah, termasuk manusia hajmun kathir, benda yang dapat disentuh. Ibu-ibu bisa disentuh tidak? Disentuh mulu apa? Ya banyak, tanah, misalkan pohon, binatang-binatang dan lain-lain disebut dengan hajmun kathir. Nah kemudian dua yang terakhir, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, kata Al-Fakhrur Razi juga para ulama ahli tafsir lainnya, adalah isyarat kepada hajmun latif. Apa itu hajmun latif atau jismun latif? Yaitu benda yang tidak dapat disentuh, seperti cahaya, kegelapan, disebut dengan apa? Hajmun latif. Angin. Terus apa lagi? Banyak. Misalkan ruh di antaranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini di atas dua macam ini. Disebutkan di awal ayat, khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah yang menciptakan segala hajmun kathir dan Allah yang menciptakan segala hajmun latif. Jadi alam ini apapun dia, semuanya itu mestilah adalah apa? Jisim, benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Semuanya itu adalah benda. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ayat lain firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi semuanya memiliki bentuk dan ukuran. Nah, jadi alam ini apapun dia tidak lepas dari dua ini, antara hajmun kathir atau hajmun latif. Dapat dipahami sampai sini? Semua ciptaan Allah ini apapun dia adalah benda. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua, maka Allah tidak sama dengan itu semua. Allah bukan hajmun kathir, bukan hajmun latif. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Allah bukan sinar. Nah, maka ketika tahlil ingat-ingat, jangan dibayangkan Allah sebagai sinar. Allah yang menciptakan sinar. Allah tidak sama dengan ciptaannya tersebut. Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak membutuhkan kepada langit. Sebelum diciptakan langit, Allah tanpa langit. Setelah langit diciptakan, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Siapa yang menciptakan arash? Ibu, saya tanya, siapa yang menciptakan arash? Allah. Di mana arash? Ada yang tahu tempatnya? Di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh. Arash itu dalam Al-Quran disebutkan makhluk Allah yang sangat-sangat besar. Wa huwa rabbul arashil azim. Dalam hadis disebutkan arash itu adalah langit-langit surga. Rasulullah bersabda, wa saqfuha arsyur rahman. Jadi surga itu langit-langitnya adalah arash. Siapa yang menciptakan arash? Allah. Maka Allah tidak membutuhkan kepada arash, tidak bertempat di atas arash. Sebelum diciptakan arash, Allah ada tanpa arash. Maka setelah arash diciptakan,
Allah tetap pada sifatnya semula, tidak berubah, tidak kemudian membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Paham sampai sini Ibu? Paham tidak ini? Aduh, khawatir ini. Udah panas begini, udah kipas-kipas semua ini. Tapi tadi udah sarapan kan pagi ya? Bu? Belum. Saya khawatir anak juga belum dimandi. Anak dimandi belum? Tapi izin kan sama suami? Izin ya? Harus izin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arasy, Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada itu semua, tidak serupa dengan itu semua. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan kepada seluruh alam ini. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Siapa yang menciptakan waktu? Allah. Maka Allah tidak terikat oleh waktu. Ini makna sifat Allah, al-qidam dan al-baqa. Apa artinya al-qidam? Tanpa permulaan. Al-baqa artinya apa? Kekal, tanpa penghabisan. Artinya Allah tidak terikat oleh waktu. Sifat Allah qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Biasanya orang tua kita menerjemahkannya apa? Berdiri sendiri. Begitu Bu ya? Berdiri sendiri Bu ya? Bu, berdiri sendiri? Apaan berdiri sendiri? Berdiri sendiri yang dimaksud dari makna sifat Allah ini, la yahtaju ila ghairihi, tidak membutuhkan kepada yang lain. Makanya kebalikan dari sifat qiyamu bi nafsihi apa? Membutuhkan, kebalikannya membutuhkan. Mustahil bagi Allah kebalikannya, yaitu membutuhkan kepada sesuatu yang lain selainnya. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Nah, ini diantara kandungan makna qiyamuhu bi nafsihi. Ini ditulis oleh para ulama kita dalam kitab-kitab tauhid. Nah, ini mukadimah sampai sini. Paham ya? Kira-kira paham tidak ini? Saya runding dulu sama ibu-ibu ini. Kuat, masih kuat, Bu? Hah? Ini belum berbicara kitabnya ini, masalahnya ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari Imam Abu Hanifah. Atau saya sampaikan dahulu. Ini mukadimah juga, mukadimah kedua sedikit, karena ini penting. Para ulama kita dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, seperti persis tadi yang disampaikan dalam apa? Nasyid. Para ulama kita dari zaman ke zaman di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Jalan kayak ketomnya di atas, kalau nggak kayak sini. Dari masa ke masa di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah ini, termasuk para imam 4 mazhab. Al-Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Lalu Al-Imam Malik ibn Anas, gurunya Al-Imam Syafi'i, yang wafat tahun 179 Hijriah. Kita tahun Hijriah berapa sekarang, Bu? 1444. Alhamdulillah pada ingat. Saya banyak yang ngelupain tanggal kita sendiri, tahun kita sendiri, Hijriah. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris yang wafat tahun 204 Hijriah. Kemudian murid beliau Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini para imam madhab yang 4 ini adalah para imam atau tokoh-tokoh terkemuka
maka ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, lebih khusus lagi ahlus sunnah wal jamaah dibukukan ajaran-ajarannya setelah datang al-imam Abul Hasan al-Ash'ari Muhammad ibn Ismail Ali ibn Ismail al-Ash'ari nama beliau, wafat tahun 324 Hijriah. Dan al-imam Abu Mansur al-Maturidi yang wafat tahun 333 Hijriah. Nah, kemudian setelah itu turun-temurun para ulama dari masa ke masa, generasi ke generasi, di atas rumusan akidah yang telah dibukukan oleh dua imam agung ini, Imam Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Para ulama turun-temurun dari generasi ke generasi, termasuk yang paling populer kitabnya dikaji di Indonesia, Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali dengan kitabnya apa? Ihya Ulumuddin. Sebelum beliau gurunya Ash'ari semua. Imam Al-Haramain gurunya di atas, kemudian Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, dan seterusnya ke bawah Al-Imam An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, sangat populer kita di Indonesia, tapi bukan Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten jauh belakangan datangnya, tapi juga dalam akidahnya sama, Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Imam An-Nawawi, kemudian siapa lagi? Imam Nawawi wafat tahun 676 Hijriah. Nah, termasuk yang sangat populer Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan kitab tafsirnya yang kita baca di Indonesia, namanya Tafsir Jalalain, yang ditulis oleh dua imam, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ini semua para ulama adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Perbedaan 4 madhab ini hanya dalam fikih. Nah, ingat ini. Perbedaan dalam apa? Fikih. Dan perbedaan dalam fikih yang sampai sekarang turun-temurun 4 madhab, karena dibukukan dan ada generasi-generasinya, itu menjadi rahmat bagi umat ini. Adapun dalam akidah, semuanya satu di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam Ibn Ruslan dalam Alfiyah Az-Zubadi. Beliau mengatakan wasyafi'i wa malikun nu'manu wa Ahmad ibn Hanbalin Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilaf rahmah. Dalam Alfiyah Az-Zubadi, Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbalin Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilaf rahmah. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Sufyan As-Thawri, dan para imam mujtahid lainnya, semua itu di atas kebenaran, ala hudan wal ikhtilaf rahmat. Tetapi perbedaan di kalangan mereka itu dalam fikih saja, dan itu menjadi rahmat bagi kita, sehingga kita yang bukan para mujtahid ini dapat mengikuti siapapun imam mujtahid tersebut. Hanya saja kita di Indonesia dalam fikih madhabnya ikut madhab Syafi'i. Ya Bu ya, paham tidak ini saya ngomong begini ini? Paham ya? Anggap aja paham. Ini saya tinggalin tidur atau tinggalin ngambek ini. Dengar ibu-ibu ngambek. Ibu-ibu biasanya begitu Pak, ngambeknya itu diam, kalau enggak mulutnya rada monyong dikit. Masih kuat Bu? Iya, sebentar lagi. Tapi belum bahas kita ini. Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah adalah imam mujtahid. Beliau menulis risalah aqidah ahli sunnati wal jamaah, setidaknya 5 risalah beliau tulis. Beliau menulis namanya kitab Al-Fiqhul Akbar, kemudian Al-Wasiyah, kemudian Al-Fiqhul Absat,
kemudian al-faqih wal mutafaqih, dan al-alim wal muta'allim. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata, saya kutip sedikit-sedikit aja, nanti sisanya silakan dibaca. Kata Imam Abu Hanifah, man qala, dan ini beliau kutip dalam kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafar. Siapa orang yang berkata saya tidak tahu Tuhanku, tidak tahu Allah, apakah dia bertempat di langit atau bertempat di bumi, maka ini orang telah kafir. Apa maksudnya kata Imam Abu Hanifah ini? Nah, Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam dalam kitab namanya Hallur Rumuz. Hallur Rumuz ini kitab mengurai rumus-rumus, kaedah-kaedah penting oleh para ulama disebutkan sebelum beliau. Al-Izz Ibnu Abdissalam ini ulama besar hingga digelari dengan Sultanul Ulama. Dan banyak karyanya, salah satunya yang sering dikutip oleh Gus Baha itu namanya Syajaratul Ma'arif. Ini salah satu karya Al-Izz Ibnu Abdissalam, dan banyak karya yang lain. Nah, dalam kitab beliau berjudul Hallur Rumuz. Hallur Rumuz, Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam mengatakan, li'anna hadzal qaul yuhimu anna lil haqqi makanan, wa man tawahhama anna lil haqqi makanan faqad kafar. Mengapa Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang berkata saya tidak tahu Allah di langit atau di bumi, lalu oleh Imam Abu Hanifah dihukumi kafir? Kata Al-Izz Ibnu Abdissalam, karena orang tersebut telah menetapkan tempat bagi Allah. Hanya saja orang tersebut mengatakan tidak tahu tempatnya apa di langit apa di bumi. Dan orang yang menetapkan tempat bagi Allah, fahuwa musyabbih, wal musyabbihu kafir. Maka dia itu seorang musyabbih. Siapa itu musyabbih? Adalah seorang yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Dan seorang yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, maka dihukumi kafir. Paham tidak ini? Nah, ingat-ingat ini, penting ini yang saya sampaikan. Perkataan Imam Abu Hanifah ini sering dipelintir oleh orang-orang Wahabi jelek. Kata mereka apa? Orang Wahabi itu keyakinannya apa? Keyakinannya rusak. Kata mereka Allah di atas arasy, di langit di atas arasy. Ngomongnya aja ngaco. Dibilang di langit di atas arasy. Bagaimana di langit dan di atas arasy? Yang benar yang mana? Mesti ngomongnya begitu. Di langit di atas arasy. Bahkan langit aja 7 lapis langit. Jadi kalau kita minta penegasan dari dia, engkau mengatakan Allah di langit, langit yang mana? Ini 7 lapis di langit. Kalau di semua langit, maka berarti Allah berbilang. Bahkan dengan dikatakan di satu tempat, maka berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran. Atau kalau dikatakan di satu tempat, maka berarti yang lain kosong. Sementara engkau mengatakan di langit, langit yang mana? Belum lagi engkau mengatakan juga di atas arasy. Di saat yang sama di langit dan di atas arasy. Na'udzubillah. Nah, orang Wahabi jelek ini sering memelintir perkataan Imam Abu Hanifah. Kata mereka apa? Kata mereka, nih Imam Abu Hanifah, imam mujtahid, imam besar, mengatakan siapa orang yang berkata saya tidak tahu Allah ada di langit atau di bumi, dihukumi kafir. Mengapa? Karena udah jelas Allah ada di langit. Tolong. Dipelintir begitu. Imam Abu Hanifah mengatakan begitu, itu tujuannya untuk apa? Justru mengkafirkan orang berkata begitu, karena ini orang menetapkan tempat, bukan justru untuk mengatakan Allah bertempat di langit. Dipelintir orang. Ya, hati-hati betul ini, hati-hati, karena mereka menyebar kemana-mana. Saya amanat ini. Ini guru-guru kita yang nyampein ke atas. Ada kalimat yang ini akan mengangkat derajat kita. Kalimatun rafa'atna, kata guru-guru itu. Kalimatun rafa'atna, kalimatun rafa'naha farafa'atna, kata guru-guru itu. Ada satu kalimat yang kita angkat kalimat ini sehingga kalimat ini yang mengangkat dinamakan. Nah, ini jadi sebarkan ini kemana-mana. Allah ada tanpa tempat. Bapak Ibu sekalian, ini kalimat sangat penting.
Ini kalimat mengangkat derajat kita. Ini kalimat mengandung tasbih, pensucian terhadap Allah, bahkan inti tasbih di dalamnya. Di mana-mana sebarkan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Kalimat ini sampaikan. Karena menyebar ajaran-ajaran Wahabi yang mengatakan Allah bertempat di langit, Allah bertempat di arasy, Allah turun naik. Kata mereka begitu. Setiap sepertiga akhir malam turun dari arasy ke langit dunia. Padahal sepertiga akhir malam setiap malam itu lain-lain. Setiap tempat berubah-berubah. Berarti kerjanya Allah turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Alhamdulillah. Bu, siapa yang menciptakan tempat? Allah. Maka Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Dapat dipahami nih? Sampai sini dapat dipahami tidak ini? Mohon maaf ini keberatan. Memang begitu adanya harus saya jelaskan. Oh berat atau ringan ini? Insya Allah ringan. Yang kedua, Imam Malik Ibn Anas. Imam Malik Ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i, yang menulis kitab sangat populer. Yang sebelum belajar kepada beliau, pada Imam Malik, guru Imam mazhab kita Imam Syafi'i sudah hafal duluan. Namanya Al-Muwatta. Ibu kenal Imam Malik, Bu? Bapak-bapak kenal tidak? Kenal? Kenalan Dewana. Imam Malik Ibn Anas, Imam Daril Hijrah, disebutnya begitu gelarnya, Imam Daril Hijrah, karena beliau tinggal di kota Madinah. Imam Malik Ibn Anas ulama besar, Imam Mujtahid. Nah, ini perkataan beliau, saya kutip, ada di buku, nanti silakan sisanya dibaca. Sebagaimana dikutip riwayat dari beliau oleh Al-Imamul Baihaqi, Al-Hafidh Abu Bakar Ibn Al-Husain Al-Baihaqi dalam kitab namanya Al-Asma was Sifat, dengan sanadnya dari Imam Malik bahwa Imam Malik berkata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'. Ini namanya ayat mutasyabihat. Ayat ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, namanya ayat apa? Mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tidak boleh dipahami dalam makna harfiahnya, tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya. Sebab kalau ayat mutasyabihat dipahami dalam makna zahirnya, nanti satu dengan lainnya saling bertentangan. Satu ayat mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, makna zahirnya apa? Allah bersama setiap orang. Jadi seakan-akan Allah banyak, masih pulang, masih pulang, masih pulang. Bukan itu makna ayat ini. Ma'akum ay ma'iyyatul ilmi, artinya Allah mengetahui setiap orang dari kalian dimanapun berada. Bahkan Allah lebih mengetahui setiap orang dari kita lebih daripada diri kita sendiri. Ayat lain mengatakan tentang Nabi Ibrahim ketika mau berangkat dari Mekah ke Palestina, qala inni dzahibun ila rabbi, saya berangkat menuju Tuhanku. Apa artinya Allah di Palestina? Bukan. Tapi yang dimaksud makna ayat ini apa? Dzahibun ila haitsu amarani rabbi, aku pergi ke tempat di mana Allah memerintah aku untuk berangkat ke sana. Nabi Ibrahim itu pulang pergi antara Makkah dan Palestina karena punya dua istri, yaitu siapa? As-Sayyidah Hajar dan Siti Sarah. Makanya sibuk. Bapak-bapak jangan coba-coba kecuali siap sibuk. Bapak-bapak jangan enak katakan, jangan enaknya aja kata istri dua enak. Itu tuntutannya berat dan bohongnya banyak. Betul, Zat? Katanya begitu, terus saya juga masih satu. Oh nggak ada masihnya, tapi saya baru satu. Saya juga satu. Tapi Ustaz Mustafa bilang katanya 1 repot, 2 repot, 3 repot, mendingan sekalian 4 repot. Sifat basar Allah bukan dengan mata atau anggota badan, bukan. Allah masuk di dalam anggota-anggota badannya, termasuk istiwa Allah dalam ayat ini. Kata Imam Malik, jangan dipahami dalam makna bersemayam atau bertempat. Beliau mengatakan wala yuqalu kaif. Kaif itu artinya sifat benda.
jangan dipahami dalam makna sifat benda. Jangan dipahami duduk, jangan dipahami bertempat. Allah yang menciptakan arasy, Allah tidak butuhkan kepada cipta. Paham tidak? Saya ingin mendengar suara ibu-ibu ini. Lama-lama saya ditinggalin juga ini. Semua bilang, semua bapak-bapak juga, semua bilang, Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Allah ada tanpa arah. Nomor 3, Al-Imam Syafi'i. Saya baca ini sedikit-sedikit, cuma waktunya butuh lama ya. Nanti Ustaz Mustafa nanti bacalah, insyaallah. Al-Imam Syafi'i, imam madhab kita. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, wafatnya tahun berapa? 204 Hijriyah. 204 Hijriyah. Kenali ini, karena ini imam madhab kita. Jadi kalau tanya imam madhab kita lalu tidak kenal namanya, malu kita. Harus kenal. Kenali Imam Syafi'i. Kalau perlu lebih mengenal Imam Syafi'i daripada mengenal diri kita sendiri. Cakep begitu. Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya kepada Al-Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i berkata, amantu bima jaa 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bima jaa 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Ini memberikan makna takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat yang disebut dengan takwil ijmali. Yang dimaksud, Imam Asy-Syafi'i tidak memahami ayat-ayat mutasyabihat dalam makna zahirnya, tetapi beliau mentakwil ayat-ayat, hadis-hadis yang seakan-akan memberikan pemahaman adanya keserupaan, seakan-akan memberikan pemahaman adanya keserupaan antara Allah dengan ciptaannya. Kata beliau apa? Ini tidak boleh dipahami dalam makna sifat benda. Allah bukan benda. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dhar wal adawat. Allah Maha suci dari anggota-anggota badan, Maha suci daripada bentuk dan ukuran, Maha suci dari batasan-batasan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal juga berkata seperti itu. Saya bahas dulu ini Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i mengatakan, amantu billah wa bima jaa 'anillah 'ala muradillah wa amantu bima jaa 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Ini sangat populer dari Al-Imam Syafi'i berkata seperti demikian itu dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihah. Ringkasnya seperti itu, sisanya dibaca. Ada perkataan beliau menegaskan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, seperti dikutip oleh Al-Imam Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab namanya Ithab As-Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Ini disyarah kitab ini. Besar. Yang mensyarahnya ulama hadis, ulama fiqih, dan ulama bahasa terkemuka. Akidahnya Maturidiyah, madhabnya Hanafi. Ahlus Sunnah wal Jamaah persis seperti kita ini. Dalam kitab ini Tahap Sadatil Muttaqin dikutip perkataan Al-Imam Syafi'i, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nomor 4, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam madhab Hanbali. Ini yang banyak dirusak oleh orang-orang Wahabi sekarang. Ya sebenarnya dari dahulu orang Musyabihah banyak merusak mazhab ini. Imam Ahmad ibn Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau imam mujtahid dan hasil ijtihadnya ada pengikutnya, dibukukan sehingga dikenallah dengan mazhab Hanbali. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, istawa kama akhbar la kama yakhturu lil bashar. Istawa bagi Allah bukan dalam makna sifat benda. Kita mengimani seperti apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan dalam makna sifat benda, bukan seperti apa yang terlintas dalam fikiran manusia. La kama yakhturu lil bashar.
Jadi istawa yang disandarkan bagi Allah bukan artinya Allah bertempat atau bersemayam. Al-Imam Ahmad juga berkata, bahkan juga bukan hanya beliau saja, tapi juga banyak para ulama-nya mengatakan apa? Mahma tasawwarta bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas dalam benakmu, dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Coba saya tanya sama ibu-ibu, Bu, kan ibu punya pikiran, punya pikiran nggak Bu ya? Kalau nggak punya pikiran, hati-hati. Ibu-ibu kira-kira di pikiran mikirin apaan? Banyak pikiran, stres dari keluar. Apapun yang terlintas dalam pikiran kita itu mesti benda atau sifat benda. Betul tidak Bu? Coba ibu-ibu sekarang mikirin apa? Mikirin makan, makanan benda bukan? Benda. Mikirin apa lagi? Duit benda bukan? Benda. Apapun benda. Mikirin anak, mikirin laki, lihat laki bandel banget ya. Bandel Bu ya. Orang laki kadang-kadang begitu Bu, tapi kagak semuanya. Semua itu apa? Benda-benda. Apapun yang terlintas dalam pikiran kita mesti benda, atau kalau tidak benda maka sifat benda. Allah yang menciptakan akal kita, maka akal kita tidak mungkin dapat meraih hakikat Allah. Akal kita untuk meraih hakikat diri kita sendiri tidak mampu. Anil mar'i laisal mar'u yudrikuha fakaifa an kaifiyatil jabbari fil qidam. Imam Al-Ghazali berkata begitu. Kita aja terhadap diri kita, akal kita tidak dapat meraihnya. Jangankan yang akan terjadi di masa mendatang terhadap diri kita, Bu. Apa yang sudah terjadi saja kita tidak tahu. Coba ibu dari rumah ke sini tadi berapa langkah? Nggak tahu. Bernapas berapa hembusan? Nggak tahu. Berapa helai rambut di kepala ibu? Nggak tahu. Belum kutunya. Masya Allah. Itu menyangkut diri kita yang sudah terjadi. Apalagi yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Gak ada yang tahu besok apa yang akan terjadi di diri kita. Kita punya rencana. Besok ini kata anak muda planning. Tetapi kejadiannya besok belum tentu seperti apa yang kita rencanakan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui akan matinya di mana. Nah, jadi akal kita menyangkut diri kita sendiri, kita tidak mampu meraihnya. Apalagi untuk meraih hakikat Allah. Karena itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, "Mahma tasawwarta bibalika, fallahu bi khilafi dzalika." Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Nah, inilah akidah imam 4 mazhab secara global. Sisanya silahkan dibaca. Punya semua kan? Sudah beli belum? Sudah? Yang belum beli ya? Disediakan. Saya kira demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waduh, ini kayaknya mau hujan Bu ini. Iya, Bu, biasanya mungkin mau hujan Bu ya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Walafiat, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf, dan inilah apa yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jasa disampaikan kepada guru kita Abu Karim Al-Muhtaram Dr. Kiai Haji Khalil Rahman LCMA yang tadi sudah secara singkat tapi sangat jelas dan gamblang menjelaskan tentang akidah imam 4 mazhab. Semuanya paham? Semuanya paham? Punya bukunya semua? Coba diangkat, dokumentasikan, coba. Mana dokumentasi nih? Jangan lihat nih.
Dokumentasi. Waduh. Nah, diangkat semua, diangkat sebagai bentuk cinta kita kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, baik. Nah, ibu-ibu, sebelum termin tanya jawab disampaikan, bawa sini yang kecil stiker bawah. Nah, ini yang ditulis di sini saya dapat juga dari beliau. Beliau ini guru saya yang memberi pengantar kitab Iklilul Munjiah. Mungkin ada yang pernah belajar bersama dengan kitab Iklilul Munjiah. Yang memberi kata pengantar adalah beliau Dr. Kiai Haji Khalil Rahman LC.MA. Baik, sama-sama kita baca dulu. Ikuti saya. Aqidatuna. Nah, sama-sama. Aqidatuna. Allahu la yajlisu 'alal 'arsy. Allahu mawjudun bila makanin. Allahu la yaskunu as-samaa'a. Allahu la yahtaju ila syai'in. Allahu la yushbihu syai'an. Alaiha nahya wa namutu insyaallah. Ini akidatuna artinya akidah kami. Allahu la yajlisu 'alal 'arsy. Allah tidak duduk di atas arsy. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allahu la yaskunu samaa'a. Allah tidak bertempat di langit. Maka nggak boleh dibilang terserah yang di atas atau beranggap Allah berada di langit. Allahu la yahtaju ila syai'. Allah tidak butuh kepada sesuatu. Allahu la yashbihu syai'an. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Alaiha nahya namun, dengan kalimat tadi yang kita baca, kami hidup dan juga kami mati insyaallah. Moga-moga kita istiqomah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap jaga akidah aswajah? Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan dari apa atau ditanyakan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita seputar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan disiapkan mic-nya. Mana yang saya bisa? Silakan, siapa yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah bersama-sama ikut serta hadir sebelah buku bersama guru kita yang mulia Dr. Kiai Haji Khalil Rahman LC.MA. Memandang beliau saja sudah insya Allah memberikan pengaruh besar untuk hati kita semua, apalagi dengan tambahan ilmu-ilmunya yang luar biasa. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ingin Al-Fakir tanyakan kepada guru mulia kita tentang hadis yang membicarakan 73 golongan umatku yang akan terbagi kepada 73 golongan, yang mana semuanya finnar illa millah wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Dalam satu hadis ketika ditanya tentang yang millah wahidah ini, jawaban Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Dan ini menjadi hadis sandaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengklaim bahwa inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang maksud dalam millah wahidah ini. Walaupun kemudian
Kalau secara detailnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengikuti pemahaman mazhab antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berarti selain itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti selain Maturidiyah dan Asy'ariyah dianggap bukan yang satu itu. Mohon penjelasan tentang hal itu dan juga mohon penjelasan tentang finalnya. Ada yang menanyakan apakah yang selain dari yang satu ini finalnya khalidan atau memang finalnya sementara waktu. Lalu setelah itu keluar lagi. Itu saya mungkin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab As-Sunan, juga oleh Al-Imam Abu Dawud juga dalam kitab As-Sunan, juga diriwayatkan oleh para ulama lain. Rasulullah bersabda, "Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahida wa hiya ma ana 'alaihi wa ashabi." Wa fi riwayatin wa hiya al-jama'ah, wa fi riwayatin wa hiya as-sawadul a'zam. Kata Rasulullah, umatku akan terpecah hingga 73 golongan, semuanya akan masuk ke neraka, yang selamat satu. Siapa yang satu ini? Kata Rasulullah, adalah kelompokku dan para sahabatku. Yang dimaksud yang mengikuti mereka. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, yang satu yang selamat tersebut adalah al-jamaah. Al-jamaah artinya kelompok mayoritas. Bukan al-jamaah di sini artinya salat jamaah, tidak. Karena salat jamaah ada bab tersendiri dalam hadis-hadis. Oleh para ulama, hadis ini bukan dimasukkan dalam fadilah salat jamaah, bukan. Sehingga makna al-jamaah di sini bukan dalam makna salat jamaah. Dan itu ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, riwayat lain menyebutkan terkait satu kelompok yang selamat tersebut adalah as-sawadul a'zam, kelompok terbesar. Nah, ini menafsirkan makna al-jamaah. Nah, pertama yang hendak saya sampaikan, ini hadis adalah kunci keselamatan bagi kita. Ini bagian poin yang sangat penting. Kita melihat ada perpecahan umat Islam banyak. Di mana-mana, kadang di hadapan kita orang saling menyesatkan, bahkan saling mengkafirkan antar umat Islam. Mana yang harus kita ikuti? Yang paling mudah bersandar kepada hadis Rasulullah ini, ikuti apa yang menjadi ajaran mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam misalkan berkeyakinan bahwa amal soleh apapun bentuknya, jika diniatkan sebagai hadiah pahala bagi orang yang sudah meninggal daripada umat muslim lainnya, maka sampai pahalanya. Dalilnya banyak. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi dimanapun, di berbagai negara. Mayoritas umat Islam di atas keyakinan ini, maka kerjakan. Mayoritas umat Islam dimanapun memperingati maulid Nabi, kerjakan maulid. Itu yang paling mudah begitu. Nah, jadi hadis ini apa? Kunci keselamatan bagi kita. Nah, kemudian dalam hadis ini pula Rasulullah mengatakan kulluhum finnar, terkait sisanya yang 72 golongan, kulluhum finnar illa wahida, kecuali satu. Nah, yang 72 ini, apakah mereka dihukumi kafir semua sehingga kekal di neraka atau tidak? Al-Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, dalam menjelaskan hadis ini, juga dijelaskan oleh para ulama lainnya, bahwa masalah akidah itu terbagi dua. Akidah itu ada yang menyangkut al-qat'iyat, masalah usul ini. Masalah usul, masalah akidah, ada yang menyangkut al-qat'iyat, masalah-masalah yang sangat pokok, yang kesalahan di dalamnya tidak dapat ditoleransi, dapat menjatuhkan dalam kekufuran. Salah satunya adalah akidah tashbih. Nah, yang kedua, akidah menyangkut furu'iyahnya, menyangkut furu'iyah. Contoh perbedaan di kalangan para sahabat terkait misalkan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Apakah birruh wal jasad atau ruhan saja? Di kalangan sahabat berbeda pendapat. Al-Imam Abdullah bin Abbas berbeda pendapatnya dengan As-Sayyidah Aisyah.
Nah, tetapi perbedaan ini dalam masalah apa? Furu'. Perbedaan dalam masalah furu'. Contoh misalkan dalam masalah furu', perbedaan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam masalah sifat takwin. Ini perbedaan dalam masalah furu'. Nah, dalam masalah furu' perbedaan begini ini ditoleransi. Tetapi ada sebagian kelompok yang menyalahi dalam masalah furu', yang kesalahannya itu menyalahi apa yang pada tahap, pada tingkatan toleransi itu tadi. Contoh misalkan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Ini masalah furu' sebenarnya ini. Mengapa? Karena yang dimaksud oleh Mu'tazilah adalah Al-Quran dalam makna al-lafzul munazzal, yaitu lafaz-lafaz yang diturunkan. Lafaz yang diturunkan makhluk. Nah, tetapi mengungkapkan Al-Quran makhluk itu tidak boleh. Mengapa? Karena Al-Quran itu mengandung dua makna. Kalam Allah itu dalam makna al-kalamuz zati dan dalam makna al-lafzul munazzal. Dalam makna al-kalamuz zati maka dia bukan makhluk. Kalam zat Allah, sifat kalamnya bukan huruf, bukan suara dan bukan bahasa. Kalamuhu laysa kal ma'rufi jalla 'anil huruf, jalla 'anil aswat wal hurufi. Nah, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, ini kesalahan fatal dan ini kesesatan, tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Khusus bagian ini saja. Tetapi ada bagian Mu'tazilah lain dalam keyakinan rusak mereka yang itu fatal dan tidak bisa ditoleransi. Seperti sebagian mereka mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Disebutnya namanya sekte Qadariyah. Bukan Qadiriyah, ingat-ingat ya, Qadariyah. Qadariyah itu mereka tidak beriman dengan qadar Allah. Tapi kalau Qadiriyah, tarekat yang dirintis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, dalam masalah ini itu tidak dapat ditoleransi. Nah, sehingga kata Imam Ar-Rumli terkait hadis tadi, kulluhum finnar, itu terbagi beberapa kelompok, kan banyak, ada 72 golongan. Dari golongan tersebut ada yang kesesat, semuanya sesat, sehingga semuanya akan masuk ke neraka. Tetapi dalam kesesatannya tersebut ada yang dalam masalah usul yang qat'i, ada yang dalam masalah usul yang far'i, tetapi salah juga, sesat juga. Nah, mereka yang kesalahannya dalam masalah usuliyah al-far'iyah masuk ke neraka, tidak kekal dalam neraka dan akan dikeluarkan, pindahkan. Nah, kecuali yang dalam masalah usuliyat yang merupakan dia apa? Al-qat'iyat, yang qat'i. Kesalahan di dalamnya tidak dimaaf. Sehingga kata para ulama, orang yang misalkan berkeyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatan sendiri, mau dihukumi kafir. Dan masuk dalam salah satu dari golongan 72 ini yang akan masuk ke neraka dan bahkan kekal di neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Menyalahi Al-Quran. Al-Quran Allah mengatakan bahwa pencipta itu hanya Allah. Hal min khaliqin ghairullah. Tidak boleh mengatakan ada pencipta kepada selain Allah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada yang kelewat, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, baik. Pastinya banyak yang ingin disampaikan, ditanyakan, tapi karena waktu juga yang tidak mencukupi, maka pertanyaan sekaligus sudah buku dicukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung di lain waktu, khusus membahas kitab-kitab ataupun buku-buku karya beliau. Beliau ini seorang yang sangat aktif dalam menulis. Banyak sekali karya-karyanya, baik lintas nasional maupun internasional. Moga-moga kita bisa mengambil berkah dari ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini yang hadir pada kesempatan kali ini ada juga dari para alumni Amsilati, baik gelombang ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ada di sana Ustaz Dery, Ustaz Abdul Ghaffar, ada Ustaz Kiai Saiful, ada juga Ustaz Rusli dan yang lainnya, juga dari para jamaah majelis taklim. Semoga semuanya diberi keberkahan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga hadirnya di sini adalah sebagai bentuk kita menyiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan alhamdulillah pada kesempatan acara ini sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh orang tua kami, orang tua saya, orang tua kandung saya, yakni tali jasad saya. Ini Al-Mukarram Bapak Tasmiko. Alhamdulillah beliau bisa hadir pada kesempatan kali ini. Moga-moga tambah berkah, tambah mulia acara ini, dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi baru datang guru kita, orang tua saya, tali roh saya, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin. Beliau bisa pula hadir di tempat ini. Semoga Allah berkahi muliakan semuanya. Baik. Ada tambahan? Cukup dulu. Langsung mau wisuda. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.